Setelah 3 bulan bertengkar dingin dengan teman masa kecilku, si kembang sekolah, aku memperbarui status di beranda. Setelah menikah, harus punya sertifikat kerja. Semua orang di grup teman-teman memberikan selamat dengan gila. Berkata, kita, teman masa kecil ini, akhirnya berjalan dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Suasana sedang hangat-hangatnya. Aku menarik profesor cantik dan dewasa ke dalam grup. Jangan salah paham. Ini adalah grup istriku yang sebenarnya, yang tadinya ramai dan mendidih. Langsung membeku. 2 hari yang lalu, saat membersihkan kamar pengantin, aku tidak sengaja memecahkan gelas yang diberikan oleh cinta pertamanya. Aku ragu sejenak. Mengambil foto pecahan porselen itu. Dan mengirimkannya kepada tunanganku, Luo Youting. Luo Youting membalas pesanku. Menungguku di rumah. Melihat lukaku yang masih berdarah. Tidak kusangka lukanya cukup dalam. Seharusnya aku tidak terburu-buru memungutnya. 15 menit kemudian, Luo Youting kembali. Dia melihat pecahan gelas di lantai. Wajahnya muram. Lucian, apa yang kau lakukan? Aku menghadapi Luo Youting. Suaraku tanpa sadar melembut. Maaf. Aku tidak sengaja menyenggolnya hingga jatuh ke lantai. Luo Youting. Dadanya naik turun. Napasnya terengah-engah. Dia menahan amarahnya. Menunjuk ke pecahan di lantai. Nada bicaranya dingin. Pungut. Aku bisa melihat dia marah. Tidak kusangka dia akan marah padaku karena gelas yang diberikan oleh mantan pacarnya. Aku membuka telapak tanganku dan melihatnya. Dia berkata tanganku baru saja tergores. Aku akan menempelkan plester luka terlebih dahulu. Dia tidak melihat. Masih dengan suara dingin yang sama berkata aku menyuruhmu memungutnya. Apakah tidak dengar? Aku menggenggam tangan Luo Youting yang terkulai di sisinya. Maaf. Aku akan membelikanmu yang baru, oke? Luo Youting melepaskan tanganku. Lucian. Kamu juga bukan orang yang ceroboh. Kamu tidak mungkin melakukannya dengan sengaja, kan? Mendengar ini, hatiku terasa pahit. Untuk sesaat, air mata mengalir deras. Hanya sebuah cangkir yang pecah. Apakah kamu perlu marah padaku karena itu? Mendengar kata-kata ini, Luo Youting tidak bisa menahan amarah di hatinya. Sebuah cangkir, kau mengatakannya dengan enteng. Tahukah kamu bahwa cangkir ini dia tidak melanjutkan? Memungutnya dan memberikannya kembali padaku. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, darah di tubuhku terasa membeku. Ternyata aku tidak sepenting cangkir yang diberikan mantan pacarnya. Aku diam-diam menatapnya. Karena ini cangkir yang diberikan mantanmu, kan? Kita akan segera menikah. Apakah kamu akan menyimpan barang-barangnya seumur hidup? Yang kubanting bukanlah cangkirnya, melainkan hubungan antara kamu dan dia. Jadi kamu marah padaku. Sebuah suara tamparan yang nyaring terdengar. Luo Youting menamparku. Kepalaku menoleh ke samping. Otakku kosong. Telingaku berdenging. Suhu tubuh Luo Youting turun drastis. Tangannya sedikit gemetar dan mati rasa. Dia berteriak pelan, pergi. Aku menatapnya dengan kecewa. Luo Youting. Apakah aku salah? Selesai berbicara, aku berbalik dan pergi. Luo Youting berjongkok, memungut pecahan porselen putih di tanah. Memperhatikan tangannya yang menamparku. Dan juga semut. Dia merasa kesal. Tiba-tiba membanting pecahan yang dipungutnya ke tanah. Porselen yang sudah pecah itu semakin hancur berantakan. Aku berlari keluar. Berlari tergesa-gesa dan terjatuh. Telapak tangan dan lutut menyentuh tanah. Tergores dan berdarah. Aku segera bangkit. Sekarang aku hanya ingin segera pergi dari sini. Aku berpapasan dengan seorang wanita bertubuh tinggi. Pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan wanita itu. Menyaksikan semua adegan itu. Menunduk melihat kunci yang tertinggal di tanah. Baru saja hendak mengingatkan,
Saat menoleh, aku sudah pergi dengan mobil. Hanya meninggalkan lampu belakang mobil. Aku kembali ke rumah. Berdiri di depan pintu. Menggeledah pakaian. Semua saku sama sekali tidak ada bayangan kunci. Sial. Di samping pintu, sisi kiri wajah masih sedikit sakit. Hati terasa lebih sakit. Aku menyuruh mantan pacar kembali mencari kunci. Mungkin terjatuh saat terjatuh sebelumnya. Keluar dari gerbang kompleks. Tiba-tiba seorang wanita menghalangi jalan. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas seperti apa rupa wanita di depanku. Dengan suara serak berkata, "Tidak perlu promosi." Selesai berbicara. Bersiap untuk melewati. Orang itu, wanita itu, mengulurkan tangan. Barang yang kau jatuhkan di jalan barat. Di telapak tangannya tergeletak sebuah kunci. Baru saat itulah aku berhenti dan melihat. Wanita di depanku sangat cantik. Bahkan terasa lebih cantik dari Luo Yue Pavilion. Tinggi semampai. Harismanya condong ke tipe kakak perempuan kerajaan yang anggun dan intelek. Tatapan wanita itu juga tertuju ke wajahku. Saat melihat wajahku, seolah ada momen kehilangan kesadaran. Aku menerima kunci itu. Menundukkan kepala dan berterima kasih padanya. "Terima kasih. Maaf merepotkanmu untuk mengantarkannya." Sambil berkata aku mengeluarkan ponsel. "Aku akan membayarmu ongkos kirim." Wanita itu melambaikan tangan. "Tidak perlu." Bertemu secara kebetulan. Dia tahu bahwa menatapku seperti ini tidak sopan. Segera menarik kembali pandangannya. Lalu berbalik dan pergi. Dan aku tidur di rumah selama 2 hari. Ponsel juga tidak aktif selama 2 hari. Pada sore hari bel pintu berdering. Aku berbaring di tempat tidur tanpa tenaga sedikit pun. Bangun dari tempat tidur untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sahabat baikku Jiang Yu berdiri di depan pintu. Dia hendak berbicara. Tapi melihatku begitu kurus. Dengan wajah pucat. Dia mengerutkan kening. Dan bertanya dengan prihatin. "Ada apa denganmu?" Aku diam-diam memberi jalan. Tapi tidak menjawab pertanyaannya. Jiang Yu juga tidak terburu-buru bertanya. Setelah masuk, dia membuatkan semangkuk mie matang untukku. Setelah melihatku selesai makan, dia bertanya lagi. "Sebenarnya apa yang terjadi?" Dengan sedih aku menatapnya dan berkata tentang Luo Yue Pavilion. Pergi ke rumahnya dan tidak sengaja memecahkan cangkir yang diberikan mantan pacarnya. Dan dia menamparku. Jiang Yu tertegun sejenak. Kita beberapa orang tumbuh bersama sejak kecil. Tidak peduli bagaimanapun, dia tidak akan memukulmu, kan? Aku terdiam sejenak. Dan berkata, "Itu benar?" Mendengar itu, Jiang Yu langsung marah. "Semua orang mendengar bahwa kalian berdua akan menikah. Dan perkiraan pendaftaran pernikahan juga baru-baru ini. Siapa yang tahu akan berubah menjadi seperti ini?" Setelah selesai berbicara, dia melihat lututku lecet. "Lalu apa yang terjadi dengan ini?" Aku berbaring miring di sofa. Sambil memejamkan mata berkata, "Tidak sengaja terjatuh." Setelah aku tertidur, Jiang Yu baru meninggalkan rumahku. Lalu menelepon Chu Er. Tidak lama kemudian, Jiang Yu datang ke bar Hepburn. Setelah masuk, dia mengambil sebotol anggur merah dari konter. Dia berjalan masuk ke ruang pribadi di dalam. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Semua pelanggan tetap di sini mengenalinya. Melihatnya dengan sikap ingin berkelahi seperti ini. Sama sekali tidak ada yang berani menghalanginya. Jiang Yu mendorong pintu ruang pribadi hingga terbuka. Dengan botol anggur merah, melemparkannya ke lantai di samping Luo Ting. Menghancurkannya berkeping-keping di dekat kakinya. Chu Er menarik napas dalam-dalam. Lalu apa yang terjadi padanya di antara Jiang Yu dan Pavilion Luo Yue? Mengapa Jiang Yu begitu marah hari ini? Dengan wajah dingin, menatap tajam ke Pavilion Luo Yue. "Ada apa?"
Kau bertanya padanya ada apa? Luo Yu menuangkan semua anggur di gelasnya. Tulang buku-buku jari tangan kanannya menonjol. Setiap hari dia memikirkan Lu Ruoan. Tian Yu menoleh ke arah Luo. Paviliun Luo. Kau benar-benar memukuli Lucian. Tidak heran kau terus mengajakku minum beberapa hari ini. Mereka berempat adalah teman masa kecil. Orang tua mereka sangat dekat. Bagaimana keadaannya? Luo Yueting melepaskan tangannya dan bertanya dengan lemah kepada penjual anggur. Jiang Yu memelototinya. Tidak bisakah kau pergi melihatnya sendiri? Mendengar itu, Luo Yueting perlahan menutup matanya. Biarkan aku tenang. Aku juga perlu tenang. Aku akan pergi setelah beberapa waktu. Jiang Yu tiba-tiba tertawa pendek. Mengangguk dan berkata, baiklah. Berbalik dan pergi. Ketika keluar dari pintu samping, melirik Chu Er menelan ludah. Lindungi Luo Yueting. Aku pergi? Kalau tidak, Jiang Yu akan marah padaku. Ketika aku bangun, aku mencium aroma yang memenuhi udara. Ada suara dari dapur. Mungkin Jiang Yu sudah datang. Chu Er meletakkan hidangan terakhir, ikan kukus, di atas meja. Xian, kau sudah bangun? Aku mengucek mataku yang perih. Wan Er, kau juga di sini? Chu Er melihat wajahku yang sedikit bengkak. Berpikir bahwa Luo Yueting telah memukulku dengan keras. Tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang Luo Yueting. Dia terkekeh pelan. Jika aku tidak datang. Aku takut kamu diracun oleh Jiang Yu. Sepanjang makan, hanya aku yang makan dengan serius. Chu Er dan Jiang Yu hanya makan beberapa suap. Sepanjang waktu melihatku. Setelah makan, aku mengeluarkan kotak usus beludru biru kecil. Letakkan kotak itu di samping tangan Chu Er. Tolong bawakan gelang pertunangan keluarga Luo padanya. Melihat gelang di depan matanya, Chu Er bertanya, apakah kamu menyukainya? Bertahun-tahun? Bisakah benar-benar diputuskan begitu saja? Mendengar itu, aku menyentuh sisi kiri wajahku. Tidak bisa. Tapi dia membangunkanku. Jika bukan karena tamparan ini, aku masih bisa menghibur diri. Itu hanya sebuah cangkir saja. Hanya dengan tamparan ini yang menghancurkan semua ketertarikanku padanya. Jiang Yu dan Chu Er adalah teman baikku. Masalah perasaan ini juga bukan urusan mereka untuk ikut campur. Setelah mereka pergi, aku menutup pintu. Menarik napas dalam-dalam. Kemudian aku mengeluarkan ponsel dan menyalakannya. Jiang Yu mengirimiku banyak pesan. Selain Jiang Yu, ada juga pesan dari karyawan kedai kopi. Aku mengarahkan jariku pada nama yang teratas. Istri tercinta bahkan menambahkan 2 emoji hati kecil. Luo Yueting tidak mengirimiku satu pesan pun semakin dilihat. Semakin ironis catatan ini. Aku segera mengklik hapus teman. Dari ruang kerja, aku membereskan semua foto tentang Luo Yueting. Aku sendiri tidak menyangka. Ternyata bisa membereskan begitu banyak barang. Keesokan paginya aku pergi ke kedai kopi. Setelah lulus, aku membuka kedai kopi yang cukup bernuansa. Karena bangun pagi, aku membawakan sarapan untuk semua karyawan di toko. Bahkan 3 hari kemudian aku muncul di kedai kopi. Para karyawan cukup terkejut. Semuanya menyapaku. Bos, kamu pergi kemana 2 hari ini? Aku mengirimimu pesan tapi tidak dibalas. Aku menyindir diri sendiri. Putus dengan pacar saya. Para pegawai toko semua terkejut. Sebelum keluar, bos bahkan mengatakan bahwa dia akan membawa permen pernikahan untuk mereka. Tetapi tidak ada yang mengatakannya. Salah satu anak laki-laki tersenyum ke arahku. Bos, jangan sedih. Hari ini hari Rabu, wanita cantik itu mungkin datang ke toko kita untuk melihat-lihat. Wanita cantik memperpanjang hidup. Aku tertawa kecil. Wanita cantik yang mana? Begitu merindukannya. Beberapa pegawai toko lainnya juga mulai berceloteh.
Berkata kepadaku bahwa ada seorang wanita cantik yang sangat cantik. Yang selalu datang ke toko 3 kali seminggu. Selalu tepat waktu pukul 8. Dan selalu pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ini membangkitkan rasa ingin tahuku. Membuat mereka mengingatnya dengan begitu jelas. Seperti apa rupa wanita cantik itu? Aku penasaran, tetapi tidak terlalu tertarik. Aku memesan secangkir kopi. Dan mencari tempat duduk di sudut. Melihat pejalan kaki di luar jendela kaca. Shudi melihat seorang wanita yang dikenalnya. Saat ini, pegawai toko meletakkan kopi saya di atas meja. Juga melihat keluar jendela. Sedikit bersemangat. Bos. Lihat, cepat lihat. Dia cantik, kan? Mendengar itu, aku sedikit terkejut. Dia adalah wanita yang mengantarkan kunci kepadaku di lantai bawah kompleks hari itu. Hari itu dia hanya mengatakan satu kalimat. Bertemu secara kebetulan. Karena kita bertemu lagi. Itu adalah takdir. Memikirkan ini, aku berkata kepada pegawai toko. Nanti aku akan mentraktirnya secangkir kopi. Pegawai toko itu membungkuk dengan senyum nakal. Dan berbisik di telingaku. Bos, kau nakal sekali. Aku tertawa kecil tak berdaya. Melihatnya masuk dari luar pintu. Segera bangkit dan mengikutinya dari belakang. Saat dia selesai memesan dan bersiap membuka kode pembayaran. Saya selangkah lebih dulu mencocokkan kode pembayaran dengan mesin kasir dan berhasil membayar. Begitu pelayan melihatnya, ternyata bos mereka sendiri menahan tawa. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hanya berkata, mohon tunggu sebentar. Tangan wanita yang memegang ponsel terhenti dan menoleh. Melihat pria yang berdiri di sampingnya adalah dia. Aku tersenyum tipis. Kita bertemu lagi? Terima kasih sudah mengantarkan kunci kepadaku hari itu. Setelah selesai berbicara, aku kembali duduk di tempatku semula. Aku sangat berterima kasih padanya. Dalam keadaan hatiku yang sangat buruk. Membuatku merasakan kebaikan orang asing. Tatapan wanita itu terus mengikutiku sampai aku duduk. Saat itu, dia mendengar suara pelayan di telinganya. Nona, kopimu, silakan ambil. Wanita itu mengambil kopi. Berjalan ke mejaku. Belum sempat berbicara. Aku menjawab dengan dingin. Apa maksudmu? Kamu tidak mengerti. Aku tidak ingin menikah denganmu lagi. Wajah Luo Yuting mulai memerah karena marah. Kamu bertengkar denganku hanya karena hal kecil ini. Lucian. Kapan kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Entah dia menunjukkan sifat aslinya. Atau dia mengatakan omong kosong karena marah. Aku sama sekali tidak bisa mendengarkan sekarang. Kata-kata seperti itu. Apalagi memahaminya secara mendalam. Apakah ini masalah kecil? Lalu aku tanya apa masalah besar? Semakin aku berbicara, semakin aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Kesukaanku padanya tidak berharga. Pada akhirnya aku masih mengatakan kepadanya bahwa itu semua adalah hal kecil. Melihat wajah Luo Yuting yang gelap seperti air yang menetes. Aku tertawa kecil. Melempar kotak biru kecil di atas meja dengan keras keluar pintu. Menatap Luo Yuting. Menunjuk ke pintu dan menyuruhnya keluar. Wanita yang baru saja hendak memasuki pintu berhenti. Dia benar-benar berhenti di pintu. Dan Luo Yuting, yang belum pernah disuruh pergi. Untuk sesaat benar-benar marah dan menggertakkan giginya. Aku jauh-jauh datang untuk melihat bagaimana lukamu. Aku benar-benar brengsek. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang.
Meninggalkan kedai kopi. Mengambil kotak biru kecil di depan pintu dan membuangnya ke tempat sampah. Wanita yang masih berdiri di depan pintu. Sekali lagi menyaksikan hal-hal tentangku. Terakhir kali dia melihatku adalah ketika aku kehilangan kunci. Kali ini aku bertengkar dengan pacarku. Mungkin itu harus dianggap sebagai mantan. Wanita itu perlahan masuk. Apakah masih ada kopi? Belum selesai berbicara. Melihatku di depannya yang diam-diam menundukkan kepala tanpa bereaksi. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba mataku menjadi tegas. Sambil tersenyum bertanya apa yang ingin dia minum. Suara Yuji wanita yang sangat bagus terdengar, secangkir cappuccino. Aku menggelengkan kepala ke arah wanita di depanku. Tidak ada cappuccino. Setelah selesai berbicara, aku mengeluarkan 2 sachet kopi instan dari laci. Masih ada 2 sachet kopi instan. Kalau kamu mau, aku buatkan kopi instan untukmu. Wanita itu melihat kopi instan di tanganku dan mengangguk. Aku buatkan dia kopi instan. Juga mengeluarkan sepotong kue yang rencananya ku bawa pulang. Membaginya menjadi 2. Kenapa selarut ini? Masih di luar? Wanita itu menyesap kopinya dan berkata, baru pulang kerja dan sedikit lelah. Ingin mencoba peruntungan? Melihat apakah tempat kalian sudah tutup atau belum. Dia berhenti sejenak. Melanjutkan, aku sangat suka kopi di toko kalian. Mendengar itu, aku tersenyum. Terima kasih sudah suka. Kemudian mengubah topik pembicaraan. Aku belum bertanya padamu. Siapa namamu? Xia Yushan menulis sebuah karakter di atas meja. Setelah mengetahui namanya, aku juga menyebutkan namaku sendiri. Namaku Lu. Nona Xia. Apakah kamu sering sibuk sampai selarut ini? Xia Yushan menyesap kopi instan. Alisnya sedikit berkerut. Dia bilang ada urusan pekerjaan yang tertunda hari ini. Aku menggaruk leherku. Menduga dia merasa kopi instan ini tidak enak. Melihat dia menghabiskan kopinya. Aku pergi mencuci cangkir. Saat aku kembali, kotak kue di meja sudah dia rapikan. Saat aku hendak mengatakan akan mematikan lampu, Xia Yushan tiba-tiba berkata, tolong, dia sudah merapikannya. Aku tersenyum. Hanya secangkir kopi instan. Tidak usah dibicarakan. Dia mengerutkan kening dan menunjuk. Hanya tersisa setengah kue. Ada kue. Melihat hujan, Xia Yushan terlihat tidak senang. Aku berkata dengan sungguh-sungguh. Anggap saja ini sebagai perasaanku saat mentraktirmu. Terakhir kali aku mengantarku. Hari itu emosiku sedang rendah. Aku membiarkanku merasakan dari ping siang. Bertemu dengan niat baik. Apakah itu satu-satunya hal yang layak untuk pertemuan singkat? Xia Yushan merasa bahwa hari ini bukanlah pertemuan singkat. Aku menutup pintu. Xia Yushan membuang sampah ke tempat sampah. Melirik larutan biru di dalamnya. Tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat ke arah Xia Yu. Shan bertanya. Nona Xia, bagaimana Anda pulang? Xia Yushan menekan kunci mobil. Benar? Mobil berwarna nasi di seberang kedai kopi berkedip 2 kali. Berkata di seberang. Aku mengangguk ke arahnya. Xia Yushan melambai-lambai. Kalau begitu, berhati-hatilah di jalan. Ketika Xia Yushan hendak pergi, berdiri di dekat pintu mobil dan berkata kepadaku. Sebuah kalimat. Jangan kehilangan diri sendiri karena cinta. Cinta bukanlah segalanya dalam hidup. Dia awalnya tidak ingin mengatakannya. Apalagi mengatakannya, lawan juga tidak akan mendengarkan. Tetapi hari ini dia tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. Setelah kembali dari kedai kopi, aku mandi dan berbaring lelah di tempat tidur. Mengambil ponsel dan melihat Jiang Yu. Dia mengirimiku 7 atau 8 pesan setengah jam yang lalu. Dan juga ada panggilan tak terjawab. Aku berbaring di tepi tempat tidur dan menelepon Jiang Yu kembali. Suara peduli Jiang Yu terdengar. Xian,
Kamu di mana? Apakah Luo Yuting pergi untuk meminta maaf padamu? Aku teringat kejadian malam ini. Mengusap. Dia tidak datang untuk meminta maaf. Dia datang untuk membuat masalah denganku. Mengatakan memukulku adalah hal kecil. Mengatakan aku tidak masuk akal. Kita sudah benar-benar berakhir, Jiang Yu. Aku tidak menyangka Luo Yuting akan mengatakan hal seperti itu, aku tidak menyadarinya. Biasanya sangat dingin. Tetapi dia sangat impulsif tentang mantan pacarnya. Jiang Yu menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi. Kalau begitu, kamu tidak apa-apa? Aku tidak bisa mengatakan bagaimana perasaanku sekarang. Aku merasa sedih karena cintaku selama bertahun-tahun. Seharusnya aku merasa sedih. Tetapi kedatangan Nona Xia mengganggu pikiranku yang sedang sedih. Meskipun dia melihat diriku yang berantakan. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Benar saja, saat sedih. Harus ada seseorang untuk diajak mengobrol. Agar tidak melamun. Aku baik-baik saja. Semakin dia menghancurkanku. Semakin cepat aku sadar. Mungkin beberapa kali lagi. Aku akan bisa mengatasinya. Tenang. Jiang Yu di seberang telepon tertawa. Aku tahu keputusanmu tidak akan berubah. Setelah mengobrol beberapa kalimat. Menutup telepon. Aku menekan beberapa kali telingaku. Teringat obat yang diresepkan hari ini belum diminum. Segera bangkit untuk mengambil secangkir air hangat. Di sisi lain minum bar ini. Chuer menepuk punggung sahabatnya. Bertanya, bukankah kamu datang untuk meminta maaf? Kenapa malah memaafkanmu? Kamu, Luo Yueting, minum satu gelas demi satu gelas, Chuer menghentikannya. Jangan hanya minum saja. Ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuatku senang menelepon? Luo Yueting tidak mempedulikan kata-kata sinisnya. Langsung berkata, aku pergi menanyainya mengapa dia menarik kembali barang-barang itu. Asalkan dia mengatakan kata-kata lembut seperti dulu. Apakah aku akan ingat mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan? Dia bahkan menyuruhku pergi. Chuer sedikit speechless melihatnya. Kamu memukulnya? Dia masih harus mengatakan kata-kata lembut padamu. Kukira kamu dimanjakan oleh si An. Kamu bahkan tidak mencoba membujuknya kembali. Sebenarnya Chuer juga tahu. Luo Yueting hanya berbicara dalam kemarahan. Tetapi kenyataannya dia benar-benar memukul. Lucian dan Jiang Yu bisa bermain bersama karena mereka adalah tipe orang yang sama. Hanya saja yang satu mengungkapkan emosinya di wajah. Yang satu menyembunyikannya di dalam hati. Pokoknya keduanya adalah tipe orang yang akan dikeluarkan setelah membuat satu kesalahan fatal. Luo Yueting menggumam dengan wajah merah. Kupikir beberapa hari telah berlalu. Dia akan tenang. Kupikir hari ini kami bisa berbaikan. Bersiap untuk pergi dan mendaftar pernikahan sesuai rencana. Sepertinya rencananya harus ditunda. Chuer mendengar ini. Tawa keluar dari mulutnya. Ayolah. Wajahnya memerah karena dipukul olehmu saat itu. Dalam situasi seperti itu, apalagi menikah. Tidak putus saja sudah bagus. Lu Yueting menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak akan, aku tahu betapa dia menyukaiku. Mendengar itu, Chuer benar-benar kehilangan kata-kata. Dia kadang-kadang benar-benar tidak menyukai Luo Yueting. Dia juga punya sesuatu tentang Luo Yueting. Aku belum memberitahu Si An bahwa itu tidak penting. Tapi itu sangat menyakitkan. Jika suatu hari Lu Xian tidak menyukai Luo Yueting, dia akan mengatakannya. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Aku datang ke kedai kopi pagi-pagi. Aku ingin membuat diriku merasa lebih puas. Agar tidak terlalu banyak berpikir. Yang sudah ada dan yang belum ada tiba di toko. Salah satu karyawan wanita tersenyum jahat ke arah pemiliknya. Gadis cantik kemarin cantik, kan? Gadis lain juga ikut menggoda. Bos bahkan membayarnya untuknya. Sepertinya dia mendapatkan pengakuan dari bos atas status quo. Aku juga tidak menjelaskan apapun. Memikirkan siapa yang mengatakan kemarin tentang Nona Xia. Setiap hari Rabu.
Kamis, Sabtu datang ke toko. Dan hari ini kebetulan hari Kamis. Aku takut dan melihat mereka di bar. Karena kalian semua sudah mengatakan itu. Kalau begitu hari ini aku akan mentraktirnya secangkir kopi lagi. Mendengar ini, para karyawan juga ikut bersorak. Kami juga mau, si An. Ya. Kami tidak mendapatkan perlakuan ini. Dalam suasana ini, suasana hatiku menjadi jauh lebih baik. Aku pura-pura tidak peduli. Mengangkat bahuku dengan murah hati. Kalian membuat kopi setiap hari. Apakah aku tidak membiarkan kalian minum? Beberapa karyawan cemberut. Berkata, tidak mau kopi? Bos, kau pilih kasih. Mendengar itu, aku tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Aku akan membelikan kalian teh sore nanti. Mendengarkan mereka memuji diri sendiri dengan berbagai cara. Aku merasa sangat senang. Jadi aku memberikan botol parfum, kunci, dan menemaniku mengobrol tadi malam. Dua hal ini saja sudah membuatku sangat berterima kasih kepada Nona Sia. Hanya mentraktir beberapa cangkir kopi. Aku sangat senang mengobrol dengan mereka sebelum pergi ke gudang untuk mengatur barang yang baru saja tiba. Pukul 8:20, Xia Yushan tiba di toko tepat waktu. Setelah memesan, dia menunjukkan kode pembayarannya. Pelayan itu tersenyum. Kopi hari ini ditraktir oleh pemilik kami, Xia Yushan. Xia Yushan menoleh dengan tatapan bingung. Melihat ke meja tempat aku duduk kemarin. Ternyata dia adalah pemilik toko ini. Pelayan lain yang membuat kopi di sampingnya juga mendekat. Sambil tersenyum, ketampananmu telah diakui oleh pemilik kami, Xia Yushan. Masih menunjukkan kode pembayarannya. Terima kasih atas kebaikan pemilik kalian. Pelayan itu melambaikan tangannya dan berkata, kapan-kapan tunggu pemilik kami bilang. Bicaralah dengan pemilik kami. Xia Yushan tak berdaya. Diam-diam menghela napas dalam hati. Apakah ini semacam uang tutup mulut untuk kejadian tadi malam? Aku berhutang secangkir kopi lagi padanya. Sambil membawa kopi, dia berjalan menuju meja yang aku duduki kemarin. Dia duduk di sana selama 5 menit. Sepertinya dia sedang menungguku. Namun dia tidak bisa menunggu orangnya. Tidak lama kemudian dia pergi. Aku sibuk di gudang belakang hingga pukul 10. Aku sedikit lelah dan baru kembali ke depan. Mendengar salah satu pelayan berkata, wanita cantik itu secara mengejutkan duduk di toko itu selama beberapa menit pagi ini. Dia duduk di posisi itu. Pelayan itu menunjuk ke arah sudut. Lalu terkekeh. Bos, apakah dia sedang menunggumu? Aku mengikuti arah yang ditunjuknya dan melihat ke sana. Itu adalah tempat yang aku duduki kemarin. Sudut bibirku terangkat. Aku tidak berbicara. Sambil memegang gelas, aku minum beberapa teguk di luar pintu. Tukang sampah. Mencuri semua sampah di tempat sampah. Teringat kejadian kemarin Luo Yuting membuang gelang ke tempat sampah. Tadi malam aku masih berpikir. Jika Luo Yuting benar-benar mengambil gelang itu kembali di tengah malam. Apakah akan terus berlanjut? Lama-lama Luo Ting tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Aku sering berdebat dengannya. Dia bahkan merasa dirinya teraniaya. Dan menungguku untuk meminta maaf. Aku tertawa. Hanya seorang wanita. Akan baik-baik saja jika menyerah. Apa yang dikatakan Nona Sia tidak semuanya cinta. Bukan semuanya. Beberapa hari ini, aku sibuk di toko. Sesekali merasa sedikit lelah. Tapi sudah cukup memuaskan. Sesekali aku juga memikirkan tentang Luo Yuting. Tetapi dia tidak muncul di hadapanku akhir-akhir ini. Seolah-olah dia menghilang. Hatiku sudah mulai tenang. Jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Dulu saat berpacaran dengannya. Bahkan berpikir bahwa hanya dia yang aku inginkan. Tapi sekarang aku berpikir. Bukan jam 9 malam. Kafe sudah sepi. Aku mematikan lampu. Dan bersiap untuk pulang lebih awal. Baru saja hendak mengunci pintu.
Sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Sudah pulang kerja? Aku berbalik dan melihat wanita yang berdiri di belakangku. Nona Xia. Selamat malam. Xia Yushan menjawab. Tuan Lu. Selamat malam. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan memberikan kue itu padaku. Aku menatapnya dengan bingung. Ini Xia Yushan tersenyum. Berkata, aku membayarmu. Tapi kamu tidak menerimanya. Jadi aku berpikir untuk membelikanmu kue. Dia tentu saja tahu. Saya berterima kasih atas kebaikan hatinya karena kebetulan bertemu. Tetapi selalu seperti ini membuat saya merasa tidak enak. Saya juga tersenyum. Terima kasih, Nona Xia. Dengan begitu kita sudah impas. Lain kali saya harus mendapatkan uang dari Anda. Setelah saya menerima kue itu, tiba-tiba saya ingin menarik kembali kata-kata saya. Impas apanya? Kue angsa hitam ini masih cukup untuk mentraktirnya minuman di Stone Cup. Jadi saya memutuskan untuk membagi kue ini sekarang. Mau masuk dan duduk? Xia Yushan tidak menolak. Berkata dengan sopan. Kalau begitu, merepotkan. Saya menyalakan lampu. Dan membuka kotak paket di tangan saya dan membuat 2 cangkir teh. Teh bunga yang baru datang hari ini saya berikan kepada Xia Yushan. Saya membuka kotak kue. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan angsa ini. Xia Yushan melihat saya menunjuk-nunjuk angsa itu dan berkata, biar saya saja. Setelah selesai berbicara, dia mengambil pisau dari tangan saya dan langsung memotongnya. Lalu menyajikannya di piring. Saat dia memotong kue, saya bertanya, baru pulang kerja? Xia Yushan menggelengkan kepalanya. Berkata, tidak, hari ini tidak ada kelas sore. Saya mengambil sesendok kue dan memasukkannya ke mulut saya. Mendengar ini, saya mendongak. Apakah Anda sengaja mengantarkan kue ini? Xia Yushan mengerutkan bibirnya. Hatinya sangat bimbang. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya. Tapi itu memang benar. Beberapa detik kemudian dia mengangguk. Jika saya tidak memberimu apapun, saya merasa tidak enak. Saya sangat menyesal. Berkata maaf. Saya tidak tahu Anda berpikir seperti itu, Xia Yushan. Dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak perlu minta maaf. Saya sudah makan kue Anda hari itu. Mengembalikan satu adalah hal yang wajar. Saya sedikit menarik bibir saya. Mengubah topik pembicaraan. Nona Xia. Apakah kamu seorang guru? Dia mengangguk dan menjawab. Ya. Guru Daksue. Aku mengangguk. Tidak heran kamu memberiku perasaan familiar. Xia Yushan menatapku dengan bingung. Aku segera menjelaskan. Ayahku juga seorang guru Daksue. Sekilas saja orang akan merasa serius karena auranya. Tapi sebenarnya ayahku orangnya cukup baik. Kamu juga cukup lembut. Hanya saja terlihat agak dingin. Sambil berbicara, aku menghabiskan kue di piring. Agak kenyang. Teh ini tidak bisa kuminum seteguk pun. Xia Yushan masih berpikir. Kesan saya padanya, kue di depannya bahkan belum disentuh. Aku menunduk dan menutupi mulutku. Menguap. Xia Yushan melihat ini. Berkata, aku akan membersihkan meja. Setelah selesai membersihkan, sisa kue akan kubawa pulang. Aku masuk ke mobil. Menurunkan jendela mobil. Melambai ke Xia Yushan di seberang jalan. Nona Xia. Sampai jumpa. Xia Yushan menjawab dengan sampai jumpa. Secara keseluruhan hari ini cukup baik. Jika aku tidak bertemu di luar gerbang kompleks malam ini. Dengan Luo Yueting. Akan lebih baik lagi. Aku baru saja menyalakan lampu sein. Bersiap untuk memasukkan mobil ke kompleks, Luo Yueting muncul di depan mobilku. Aku menginjak rem. Memarkir mobil di pinggir jalan. Mendorong pintu mobil. Turun dari mobil.
Kami hanya berdiri di pinggir jalan. Melihatku begitu tenang hari ini. Tidak seemosional seperti terakhir kali. Luo Yueting langsung menghela napas lega. Kenapa baru pulang selarut ini? Nada bicara Luo Yueting damai. Sama sekali tidak seperti sedang bertengkar. Sesaat membuatku merasa seperti kembali ke masa lalu. Tapi aku tidak mungkin berpura-pura tidak terjadi apa-apa, baru pulang kerja. Luo Yueting mengulurkan tangan untuk menggenggam tanganku. Aku menghindarinya. Dia merasakan jarakku tetapi hanya menganggapnya sebagai aku yang sedang merajuk. Tidak terlalu dipikirkan. Bukankah kamu biasanya pulang paling lambat jam 9? Kenapa sekarang jam 10 baru sampai rumah? Aku menjawab. Seorang teman datang dan duduk di toko sebentar. Mengobrol sebentar. Luo Yueting sekarang benar-benar merasa lega. Dia pikir aku sudah tidak marah lagi. Senyum muncul di wajahnya yang tersenyum. Dia tahu bahwa Lucian sangat mencintainya. Bahkan jika ada konflik, itu tidak akan berlangsung terlalu lama. Selain itu, dia tahu bahwa pertengkaran kecil itu baik. Dia hanya menunjuk ke lantai rumahku. Jangan berdiri dan mengobrol. Masuk rumah dan duduk. Kita akan segera menikah secara resmi. Aku membayangkan akan mendapatkan surat nikah dalam beberapa hari ini. Kita tidak perlu lagi terpisah. Aku mengikuti arah yang dia tunjuk. Mendongak dan melihat. Melihat selama beberapa detik. Menarik kembali pandanganku. Akhirnya mendarat pada Luo Yueting. Sudahlah. Tubuh Luo Yueting tiba-tiba menegang. Kita akan menikah. Apa maksudmu dengan ini? Aku menatap Luo Yueting dengan tenang. Aku sudah menjelaskannya kepadamu terakhir kali. Aku tidak ingin menikah denganmu. Lagi pula, bukankah kamu sendiri yang membuang gelang itu ke tempat sampah? Karena sudah seperti ini. Apa arti kedatanganmu hari ini? Mendengar ini, bibir Luo Yueting sedikit terbuka. Gelang yang dikerutkan kening. Apakah kamu tidak mengambilnya kembali? Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Kamu sudah membuangnya. Kenapa aku harus mengambilnya kembali? Sungguh menggelikan. Jika kamu tidak ada urusan lagi, aku akan kembali. Aku baru saja bersiap untuk meninggalkan Luo Yueting. Dia meraih pergelangan tanganku. Matanya membiru. Melakukan sesuatu terlalu berlebihan tidak ada artinya. Selesai. Mata indahnya menatapku dengan tajam. Aku mengangkat tangan kiriku untuk menampar wajah Luo Yueting. Dia bereaksi cepat. Menerima tanganku. Mundur setengah langkah. Hanya menyentuh ringan wajahnya. Ekspresi Luo Yueting sangat dingin. Kau ingin memukulku? Aku mencibir. Bukankah aku tidak memukulmu? Tamparanmu terakhir kali sangat terasa. Kau pikir setelah semua yang terjadi di antara kita, bisakah kita masih bersama? Mengapa kau terus mempermasalahkan hal ini? Luo Yueting berkata dengan benar. Bukankah ini kau yang memecahkan gelasku dan kemudian mempermasalahkannya? Wenyan, aku tidak tahu harus berkata apa. Baiklah. Benar-benar kecewa dengan Luo Yueting. Tidak bisa berkata apa-apa, merasa konyol. Juga merasa sedih. Orang seperti apa yang aku sukai? Pada akhirnya, aku hanya bertanya. Apakah kau benar-benar tidak mengerti? Tidak ingin berbicara denganmu lagi. Pergi. Jangan muncul di hadapanku lagi. Jika kau merindukan masa lalu, pergilah mengenang mantanmu. Bukan mantan. Setelah mengatakan mantan, aku pulang. Berbaring di tempat tidur. Kamar tidur sunyi senyap. Pertama kalinya aku tidak bisa berkata apa-apa dengan Luo Yueting. Kau bahkan tidak ingin bertengkar dengannya lagi. Apakah dia tidak mengerti? Bukan, aku seolah-olah mengerti dia dan kata-kata yang dia katakan kepadaku. Sama seperti kartu truf di meja perundingan. Menghindari konten penting. Mengambil beberapa hal yang tidak penting dan membesarkannya. Luo Yueting tahu di mana kesalahannya. Dia hanya tidak mengakuinya.
Harus menunggu aku menundukkan kepala terlebih dahulu. Kemudian dia akan mengeluarkannya dan mengatakannya. Tapi kali ini dia salah. Menyerangku adalah batas bawahku. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu sia-sia. Aku berdiri di dekat jendela. Melihat orang-orang di luar jendela. Malam yang menyesakan dan membuat sulit bernapas. Untungnya bulan menggantung tinggi. Meskipun tidak menerangi apapun. Tapi hatiku sepertinya tidak terlalu gemetar. Keesokan paginya aku tidak pergi ke kedai kopi. Aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Aku baru bangun jam 10. Masih dibangunkan oleh telepon. Dengan linglung aku meraih ponsel. Aku menyipitkan mata dan mengangkatnya. Telepon itu dari Jiang Yu. Halo. Kau belum bangun? Beberapa hari ini aku dengar kau selalu berada di kedai kopi sangat pagi. Sibuk sepanjang hari. Jingge tidak melihatmu di toko. Aku membalikkan badan. Aku tidur larut hari ini. Tidak pergi. Jiang Yu curiga suasana hatiku sedang buruk. Mungkin karena Luo Yuting lagi. Tidak mengatakannya secara langsung. Hanya bertanya secara diam-diam. Apakah kau ingin aku membawakan makan siang untukmu? Aku langsung menolak. Tidak perlu. Melihat itu, Jiang Yu berkata lagi. Kalau begitu keluarlah. Kita makan siang bersama. Cuer baru saja membuka restoran baru. Kita pergi untuk mendapatkannya secara gratis. Aku bergumam setuju. Baik. Aku segera bangun. Setelah mandi dan berganti pakaian. Aku mengambil kunci mobil dan bergegas pergi. Alamat yang disebutkan Jiang Yu. Ketika aku tiba, Jiang Yu dan Cuer sudah menunggu di depan pintu. Aku menyapa mereka berdua. Jiang Yu menatapku dan bertanya. Kenapa kau baru bangun jam 10? Apa kau tidak tidur nyenyak tadi malam? Aku menghela napas. Aku tidak bisa tidur tadi malam. Masuk ke ruang pribadi. Setelah duduk, Cuer menatapku dari atas ke bawah. Aku sekali lagi bertanya apakah tadi malam Ting Ting mencarimu? Aku mengangguk. Segera aku mengusap pelipisku dan menjawab. Aku sakit kepala setiap melihatnya. Aku tidak ingin berbicara banyak dengannya. Dia tidak mengerti bahasa manusia. Cuer memilih suara. Dia menunggumu. Untuk terus mencintainya? Jiang Yu mengerutkan kening. Tidak perlu memperhatikannya. Cuer tersenyum tak berdaya. Kau pergi ke dokter sebelumnya. Apakah ibumu tahu? Aku menggelengkan kepala. Tidak pergi ke rumah sakit ibuku. Aku tidak ingin mereka tahu. Cuer bertanya lagi. Lalu bagaimana jika ayah dan ibumu bertanya tentang kau dan Luo Yueting? Mendengar perkataan Cuer, aku berpikir sejenak dan berkata, tunggu sampai mereka bertanya. Cuer menundukkan kepala. Paman Lu dan Bibi Shen sangat puas dengan Luo Yueting sebagai menantu. Lu Xian sepertinya akan menghadapi pertempuran yang sulit. Harus bertarung ketika Cuer mendengar dari Jiang Yu bahwa Luo Yueting memukul Lu Xian karena sebuah cangkir pecah. Merasa bahwa Luo Yueting memiliki isi kepala seperti cangkir pecah. Sepenting itukah? Aku makan sambil mengalihkan topik pembicaraan. Jangan membahasnya. Apakah kalian tidak sibuk hari ini? Jika tidak sibuk. Setelah makan pergi berbelanja. Keduanya menyatakan tidak sibuk. Katanya berbelanja. Sebenarnya terasa seperti mereka khawatir. Aku akhirnya memasukkan barang-barang hingga penuh bagasi mobilku. Baru kemudian kembali. Aku kebetulan melewati kota universitas. Rumah orang tuaku berada di sekitar area ini. Langsung memarkir mobil di kompleks perumahan dan menelepon ayahku sebelum turun dari mobil. Setelah telepon tersambung, aku bertanya terlebih dahulu. Ayah, apakah kau sudah sampai rumah? Aku di bawah kompleks perumahan. Ingin makan iga asam manis dan kuo baoro malam ini. Ayahku Lu Tianming berkata tanpa daya.
Malam ini sepertinya tidak bisa makan. Aku ada jamuan makan malam ini dengan beberapa teman lama. Tapi Xian, aku dan ibumu akan makan iga asam manis dan kuo baoro untukmu malam ini. Aku agak speechless mengatakan. Aku juga ingin makan Lu Tianming. Tersenyum tak berdaya. Oke. Aku akan membuatkannya untukmu lain kali. Sudah hampir malam. Masaklah sendiri. Setelah menutup telepon, aku menerima transfer dari ayahku. Catatan transfernya tertulis iga asam manis kuo baoro. Tentu saja aku menerimanya begitu saja. Dua mobil melaju keluar gerbang kompleks perumahan. Kebetulan melewati gerbang sekolah Jiangba. Tiba-tiba aku melihat beberapa pria dan wanita tampan berjalan keluar gerbang sekolah. Mau tak mau aku menyuruh mobil berhenti di lereng sekolah. Jendela di sisi miring diturunkan. Aku meletakkan kedua tanganku di ambang jendela dan melihat keluar. Melihat lebih banyak pria dan wanita tampan. Benar saja, suasana hatiku menjadi lebih baik. Sekarang jam 4 sore lebih. Aku sudah melihat 7 atau 8 gelombang siswa silih berganti selama 7 atau 8 menit. Tiba-tiba aku teringat beberapa hal tentang masa kuliahku dulu. Aku sedang asyik menatap. Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar di telingaku. Mendengar kata-kata Tuan Lu, aku dengan cepat menoleh untuk melihat mobil. Wanita yang berdiri di depan adalah Nona Xia. Aku tertegun sejenak dan menarik lenganku dari jendela mobil. Nona Xia. Kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini, Xia Yushan? Apakah kamu bersiap untuk kembali? Melihat mobil ini terasa agak familiar. Aku melirik plat nomornya. Baru kemudian aku yakin bahwa itu Xia Yushan. Xia Yushan menunjuk ke Jiang. Aku parkir di sini untuk mengenali. Aku berbelok. Menoleh untuk melihat sekolah. Gerbang sekolah sedang ramai. Oh begitu. Dia menatapku dengan curiga. Kenapa kamu di sini, Wenyan? Aku langsung merasa canggung. Mungkinkah aku harus memberitahu orang lain bahwa aku sedang melihat pria dan wanita tampan di sekolah mereka? Aku memilih untuk menggunakan cara bicara lain. Rumah orang tuaku dekat sini. Aku lewat. Melihat siswa-siswa ini sangat bersemangat. Aku melihatnya beberapa kali lagi. Xia Yushan mengikuti arah pandanganku. Tepat di depan gerbang sekolah keluar seorang siswa laki-laki yang tampak belum bangun sepenuhnya. Ya, saya mengangguk. Saya sedang hujan seperti ini. Gunung melihat ke arah gerbang sekolah dengan semangat yang cukup tinggi. Dia mengubah topik pembicaraan. Apakah ini yang aku inginkan di luar jendelamu? Aku menggelengkan kepala. Orang tuaku pergi makan di luar. Aku akan memasak sendiri. Aku berhenti sejenak. Perlahan menatap Xia Yushan yang sedang hujan. Nona Xia makan bersama. Xia Yushan mengerutkan bibirnya dan terdiam selama 2 detik. Setuju di depan mobilku. Tunggu sebentar, aku akan mengikutimu. Begitu aku selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar 2 atau 3 suara campuran pria dan wanita. Semuanya mengatakan selamat tinggal Profesor. Aku menoleh untuk melihat siswa di luar jendela mobil. Kebetulan ketiga siswa itu juga melihat ke arahku. Aku langsung merasa sedikit canggung. Mata para siswa itu terlalu jernih. Juga membawa sedikit rasa sibuk. Xia Yushan mengangguk. Melambai kepada mereka dan berkata selamat tinggal. Ketika aku menyalakan mobil untuk pergi. Ketiga siswa itu masih tersenyum dan melambai padaku. Aku memaksakan senyum sopan. Sebelum pergi, aku masih mendengar ketiga siswa itu mendiskusikan siapa yang cantik. Siapa yang tampan. Aku menurunkan kecepatan. Khusus menunggu Xia Yushan. Menemukan mobilnya muncul di kaca spion. Baru kemudian aku menambah kecepatan. Tadi hanya sibuk merasa canggung. Para siswa sepertinya memanggilnya Profesor. Aku melihat ke depan dengan heran. Apakah aku salah dengar? Nona Xia sepertinya seusia denganku. Berusia 26 tahun dan menjadi profesor. Ayahku menjadi profesor di usia 30 tahun. Aku pikir itu sudah sangat hebat.
Apakah Nona Xia sekuat itu? Atau sebenarnya dia adalah wanita berusia 30 tahun? Aku selalu tidak terlihat begitu terburu-buru. Akan turun dengan cepat di malam hari. Berita yang mengejutkan tentang seorang profesor berusia 20-an. Sekolah pasti akan melaporkannya secara besar-besaran. Dia seharusnya sulit. Aku memilih sebuah restoran. Restoran Cina yang sering kukunjungi sebelumnya. Selalu merasa iga asam manis di sini sangat otentik. Memarkir mobil di tempat parkir dan menunggu Xia Xiaoyu. Xia Yushan turun dari mobil. Melihat nama restorannya, lalu mendengarku bertanya apakah restoran ini boleh? Dia mengangguk. Berkata, boleh. Kemudian kami masuk bersama, pelayan restoran Cina membawa kami berdua ke posisi dekat jendela. Duduk dan dengan hormat memberikan tablet. Membiarkan mereka memesan. Aku memperkenalkan kepada Xia Yushan. Iga asam manis di sini. Hotpot. Kuo baoro semuanya enak. Sambil berkata aku memesan di tablet. Setelah memesan 2 hidangan itu dan 4 hidangan favoritku, aku memberikan tablet kepada Xia Yushan untuk memilih beberapa. Xia Yushan dengan cepat memilih apa yang dia suka. Tanpa ragu dia meletakkan tablet, pelayan mencatat pesanan dan setelahnya mengucapkan, tunggu sebentar, dan pergi. Tiba-tiba aku merasa Nona Xia sama sekali tidak manja. Minimalis. Melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak akan banyak bicara. Memikirkan ini, aku bertanya. Ketika aku berada di depan gerbang sekolahmu tadi, aku mendengar mereka memanggilmu Profesor Xia Yushan. Mata lembutnya sedikit terangkat. Ya. Baru dipromosikan tahun lalu. Aku tidak bisa menahan diri untuk memuji. Benar-benar mengejutkanku. Saya. Restoran juga semakin ramai. Setelah pelayan menyajikan hidangan, aku memperkenalkannya padanya. Cobalah iga asam manis di sini, benar-benar enak. Xia Yushan mengambil sumpit dan mengambil sepotong kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah makan, dia mengangguk. Tidak buruk. Tidak buruk. Aku menunjuk ke sepiring kuo baoro itu lagi. Ada juga kuo baoro ini. Sumpit Xia Yushan beralih ke sepiring kuo baoro itu. Mencicipi lagi. Tetap mengangguk, tidak buruk. Setelah mendapat kepastian, aku mengangkat sudut mulutku dengan puas. Aku juga merasa demikian, lalu menundukkan kepala dan mulai makan dengan serius. Kami tidak banyak berinteraksi saat makan. Hanya sesekali bertukar beberapa patah kata. Xia Yu adalah tipe orang yang tidak banyak bicara. Namun tidak membuat suasana menjadi canggung. Jadi makan bersama pun tidak terasa aneh. Setelah selesai makan, kami bangkit dan berjalan ke meja depan. Xia Yushan mengeluarkan ponsel selangkah lebih dulu. Aku menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, makan kali ini aku yang traktir. Mentraktirku. Makananku sudah habis. Fu Chenggong keluar dari restoran. Xia Yushan menjelaskan dengan nada marah padanya. Hari ini aku tidak jadi makan di rumah orang tuaku. Mereka pergi makan di luar. Lalu mentransfer uang padaku. Jadi anggap saja ini mentraktirmu. Karena aku sudah makan. Jadi anggap saja kau menemaniku makan. Oh iya? Terima kasih. Untuk kue kemarin, Xia Yushan tersenyum lembut. Kalau begitu aku berterima kasih padamu. Karena hari ini mentraktirku makan. Sama-sama. Hatiku lumayan senang. Ketertekanan tadi malam. Aku melirik waktu. Lalu menoleh ke arah Xia Yushan. Nona Xia, sebaiknya cepat pulang dan istirahat. Xia Yushan mengangguk. Mengangguk? Dia berkata baiklah. Hati-hati di jalan. Aku masuk ke mobil. Melambai padanya. Melihatku pergi dengan mobil. Xia Yushan baru masuk ke mobil. Beberapa menit sebelumnya, dia merasa ada seseorang yang mengawasi mereka. Dia menoleh ke arah wanita yang berdiri tidak jauh dari sana,
Wajahnya agak familiar. Sepertinya mantan yang sebelumnya berselisih dengan Tuan Lu di kafe. Dia hanya melirik dan menyalakan mobil. Meninggalkan Luoye. Wajahnya muram. Dia dan temannya datang untuk makan. Begitu keluar dari mobil, dia melihatku dan wanita asing yang belum pernah dilihatnya. Dua orang keluar dari restoran. Meskipun tidak ada tindakan yang berlebihan. Tapi dia sangat tidak senang. Bagaimana bisa dia tidak tahu kalau aku punya teman seperti itu? Keduanya bahkan makan bersama. Temannya yang berdiri tidak jauh merasa sedikit speechless. Kau sudah lama berdiri di sana. Kalau begitu cepatlah menikah dengan suamimu. Lihat dia makan dengan orang lain. Pergi dan tanyakan padanya. Dia tidak akan mengabaikanmu. Kata-kata ini langsung menusuk hati Luo Yueting dan membuatnya terdiam. Bukan urusanmu. Temannya melipat tangan dan mengangkat bahu. Seperti baru saja ditembak. Luo Yueting mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chu Er. Hanya ingin menanyakan sesuatu. Apakah Xian baru-baru ini mengenal wanita? Yang cukup cantik. Biasa saja. Luo Yueting bahkan sudah berfantasi. Dari mana datangnya wanita? Hari ini dia baru saja pergi makan dengan kami. Kalau tidak pergi bekerja di toko. Kalau tidak tidur di rumah. Kapan dia punya waktu untuk mengenal wanita? Luo Yueting menyela. Aku melihatnya. Chu Er berteriak. Melihatnya makan dengan wanita. Dia suka makan dengan siapa? Makan dengan siapa? Itu hal yang normal, bukan? Kau melihat mereka berdua pulang bersama? Tidak sampai situ, Luo Yueting tidak terlalu muram. Lalu bertanya. Siapa yang membuatmu kesal? Kenapa kau marah hari ini? Chu Er setengah bercanda. Kau? Aku memikirkan Luo Yueting. Karena sebuah cangkir, Xian tidak langsung memarahinya. Itu sudah bagus. Masih bertanya di sini. Siapa yang membuatnya kesal? Namun, Lu Xian makan dengan lawan jenis. Ini memang aneh. Tapi dia juga tahu. Hubungan itu pasti sangat polos. Tapi setidaknya bisa membuatnya kesal. Luo Yueting juga baik. Luo Yueting tiba-tiba merasa kesal. Oke. Tutup teleponnya. Telepon Chu Er dimatikan. Dia segera mengirim pesan ke Jiang Yu. Lu Xian terlihat makan dengan lawan jenis oleh Luo Yueting. Ini pasti akan membuatnya kesal sampai mati. Jiang Yu tersenyum. Menjawab. Rasakan itu. Aku sudah bisa membayangkan wajah suram Luo Yueting. Sesampainya di rumah. Aku mandi. Baru saja berbaring di tempat tidur. Ponsel tiba-tiba berdering. Sebuah panggilan dari nomor asing. Tapi reaksi pertamaku adalah Luo Yueting. Aku sekarang tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Luo Yueting. Ternyata pertengkaran yang sebenarnya sampai akhir ternyata adalah keheningan. Bahkan merasa dingin. Mengangkat teleponnya lagi. Tapi itu juga hanya membuatku kesal. Nomor ini masih terus menelepon. Aku tidak menjawab. Juga tidak menutupnya. Mengirim pesan ke Chu Er. Bisakah kau menyuruh Luo Yueting untuk tidak meneleponku lagi? Aku tidak ingin berbicara dengannya. Awalnya aku ingin meminta Jiang Yu untuk berbicara dengan Luo Yueting. Tapi aku khawatir Jiang Yu akan terbawa emosi dan melakukan sesuatu yang berlebihan. Lebih baik aku meminta Chu Er untuk berbicara dengannya. Chu Er membalas dengan gembira. Tertawa sampai mati. Mungkin dia datang untuk menanyakan mengapa kau makan dengan lawan jenis. Biar dia kesal sampai mati. Aku melihat pesan yang dikirim oleh Chu Er. Menatapnya sebentar. Bagaimana Luo Yueting bisa tahu aku makan dengan orang lain? Jadi aku bertanya. Bagaimana dia tahu? Chuan menjawab tidak tahu. Tapi ketika dia bertanya padaku sekitar jam 7. Mungkin dia melihatnya sekitar jam 7 saat jam makan. Saat itulah aku dan Nona Xia keluar dari restoran. Mungkin dia melihatnya. Jika saja sifat Luo Yueting tidak sedikit sombong. Dan setelah bertengkar, mereka menunggu saya meminta maaf terlebih dahulu.
Kalau tidak, mereka benar-benar bisa bergegas untuk mempertanyakan saya. Saya membalas pesan ke Cuer. Memintanya untuk tidak membalas Cuer. Dia mengerti. Keluar dari antarmuka obrolan. Saya bersiap untuk meletakkan ponsel saya. Dan mematikan lampu untuk tidur. Tiba-tiba saya teringat Xie tentang Nona Xia. Saya membuka kolom pencarian. Dan memasukkan Jiang Daxia. Baru saja berbicara tentang surat Nona Xia. Nama muncul di bawah. Xia Yushan mengkliknya. Hanya melihat foto dari samping. Saya yakin ini adalah Nona Xia. Kolom sekolah memiliki suplemen tentang profesor termuda di Departemen Bahasa Mandarin. Menurut usia ini, dia seharusnya berusia 28 tahun ini. Tetapi saya tidak melihat foto wajah penuh. Kebanyakan dari samping atau belakang. Tidak banyak informasi pribadi di dalamnya. Kebanyakan berterima kasih atas karya tesis akademiknya. Saya memperlambat suara saya dan membaca Xia Yushan. Sama seperti orang lain. Tampak sangat mendalam. Orang yang sangat baik. Meskipun saya sudah bertemu beberapa kali. Tetapi bahkan tidak saling menyebut nama. Bisa dibilang pertemuan kebetulan saya. Setelah teman bertemu dan membaca kolom Nona Xia, saya mematikan telepon saya. Takut diganggu oleh telepon, saya mengubah ponsel saya menjadi senyap. Lalu tertidur. Keesokan paginya, saya bangun dan membuat sarapan yang lezat. Dan pergi ke kedai kopi setelah selesai makan. Ketika saya tiba di kedai kopi, saya menemukan Jiang Yu juga ada di sana. Duduk tepat di seberangnya. Selamat pagi. Jiang Yu mendorong sarapan di depan saya. Saya pikir kamu akan datang ke toko pagi-pagi hari ini. Meskipun saya sudah sarapan. Tetapi saya masih makan 2 suap sarapan yang dibawa Jiang Yu. Jiang Yu duduk tegak. Meletakkan kedua tangannya di atas meja dan berkata, "Kemarin orang tua saya. Bukankah mereka pergi makan malam? Kudengar di meja makan. Paman Lu menyebutkan tentang kau dan Luo Yueting yang sudah menikah." Jiang Yu tahu bahwa ibu Luo Yueting sangat menyukai Lucian. Begitu juga orang tuaku sangat menyukai Luo Yueting. Sekarang kejadian seperti ini. Agak memalukan. Sulit untuk didengar. Aku melambaikan tangan dan berkata, "Itu barang Luo Yueting. Tidak mungkin sembarangan menuduh. Tanyakan padaku saja nanti." Jiang Yu perlahan mengangguk. Lalu seolah teringat sesuatu, dia mengejekku ketika aku datang ke sini. "Siapkan meja itu." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke meja di sudut dekat jendela. Aku mengikuti arah yang dia tunjuk. Itu adalah posisi yang biasa kududuki. Dia melanjutkan. "Tebak apa?" Ada seorang wanita yang sangat cantik. Membawa kopi dan duduk di meja itu. Tapi aku tidak berbohong, wanita itu sangat cantik. Aku tidak melebih-lebihkan. Dia memiliki wajah yang tampak sangat cerdas. "Kakak Gao Yu, kau hanya duduk di sana selama 5 menit. Tepat 5 menit. Lalu kau pergi." Aku mendengarkan deskripsi ini. Dan langsung tahu siapa itu. "Nona Xia?" Jiang Yu menatapku dengan kaget. "Kalian saling kenal?" Aku mengangguk. Dan kemudian berkata kepada Jiang Yu. "Kenal di depan pintu." Saat itu Luo Yueting lari keluar. Dan terjatuh di depan pintu. Kalau tidak ada dia. Kau tidak tahu betapa putus asanya aku saat itu. Lalu dia mengirimkannya kepadaku. Aku bilang akan membayar ongkos kirimnya, tapi dia tidak mau. Tapi mungkin dia melihatku dipukuli. Dan merasa aku sangat menyedihkan. Jadi dia mengirimkannya kepadaku. Aku berhenti dan melanjutkan berkata, "Ada hal yang lebih memalukan." Setelah itu Luo Yueting datang ke toko mencariku di malam hari. Kami berdua bertengkar dan emosi kami tak terkendali. Dan dia melihatnya lagi. Mendengar ini Jiang tertawa. "Kalau begitu, kalian benar-benar berjodoh." Aku marah melihatnya.
Bertahun-tahun aku tidak pernah begitu malu dilihat orang. Kalau dia melihatku lagi, ya sudah, biarlah dia melihatku. Dia tidak akan membicarakannya kemana-mana. Lagi pula, aku sudah mentraktirnya kopi. Makan malam. Dia pasti tidak akan membocorkannya. Jiang Yu bercanda denganku beberapa patah kata lagi. Ayo pergi makan. Aku pergi ke kantor. Aku bangkit dan mengantar Jiang Yu ke mobilnya. Dia menyetir pergi. Baru aku kembali ke toko untuk melanjutkan pekerjaan. Saat makan siang, ayahku menelepon. Aku menjawabnya perlahan. Mendengar dari seberang sana, anakku, pulanglah makan malam. Aku membuat iga asam manis. Dan ibumu membuat kuo baoro, mau makan? Pikiran pertama yang muncul di benakku adalah mau. Tetapi mengingat kemarin orang tuaku memukuliku begitu keras. Dan berkata akan memakannya untukku. Aku menelannya kembali. Ayah. Aku sudah makan tadi malam. Hari ini aku tidak makan, ya? Kau dan ibuku makanlah untukku. Aku sama sekali tidak perlu makan. Ayah Wenyan berkata dengan suara rendah. Sifat anak itu benar-benar mirip denganmu. Ibuku memelototinya. Ayahku kemudian bertanya padaku. Benar tidak mau makan? Bahan-bahannya baru saja dibeli pagi ini. Mendengar itu, aku tidak mau makan. Aku terlalu banyak makan kemarin. Ayahku pura-pura menghela napas. Baiklah kalau begitu. Anakku, sibuklah. Aku tutup teleponnya, ya. Ayahku menjauhkan telepon dari telinganya. Sambil berkata kepada istrinya. Buat steak iga lagi malam ini. Aku akan membawa steak tomahawk setelah pulang kerja. Tiba-tiba aku tidak keras kepala lagi. Lemah berkata. Makan steak tomahawk, panggang yang empuk. Aku mulai mengajukan permintaan. Melihat itu, kedua orang tuaku tidak setuju. Oke. Kalau begitu, nanti malam pulang. Kami akan membuatkannya untukmu. Aku meremehkan tindakanku sendiri. Namun senyumku di malam hari mengkhianatiku. Setelah menutup telepon, aku melupakan semua hal lainnya. Terutama iga asam manis dan kuo baoro buatan orang tua. Rasanya terlalu enak. Bahkan restoran kemarin pun tidak terburu-buru. Hanya bisa dibilang pengganti yang biasa saja. Pukul 4 sore. Aku menyapa karyawan. Dan pergi dari toko. Membeli sedikit buah untuk dibawa. Saat memasuki Universitas Jiang. Aku menoleh dan melihat selama beberapa detik. Rumah orang tuaku berada di dekat Universitas Jiang. Setelah memarkir mobil, aku membawa air dan masuk ke rumah orang tuaku. Begitu masuk, aku mencium bau steak sapi. Aroma harum bercampur sedikit rasa asam memenuhi diriku. Aku suka aku berjalan ke dapur. Menyapa orang tuaku. Ibuku menunjuk ke wastafel. Xiao An sudah datang ya? Cuci tangan dulu. Aku lapar dan berjalan mendekat. Mencuci tangan di bawah keran dan mengeringkannya. Membantu menghidangkan sayuran di meja. Orang tuaku masih sibuk di dapur. Tidak lama kemudian, hidangan disajikan dan kami bertiga duduk. Aku baru saja mengambil sumpit. Ketika aku mendengar ayahku berkata, kemarin kami pergi makan. Bersama Paman Luo Mu. Mereka membicarakan tentang kamu dan Ting Ting. Mereka juga bilang kalian berdua sedang berdiskusi untuk menikah. Mendengar itu, tanganku yang memegang sumpit berhenti. Tiba-tiba aku teringat akan hal ini. Dengan lemah aku menjawab, Ibuku kemudian bertanya. Lalu kapan kalian berdua berencana untuk menikah? Ayah juga cukup senang. Senang? Kalian anak muda tidak perlu menghitung hari baik. Setelah mendapatkan sertifikat, kita harus berdiskusi dengan Lau Luo tentang pernikahan. Mendengarkan orang tua berbicara tentang pernikahan dan sertifikat. Mengangkat kepala dan melihat orang tua. Masing-masing wajah mereka tersenyum.
Sangat puas. Aku dan Luo Yueting menikah. Lagi pula keluargaku saling mengenal dengan baik. Luo Yueting juga mereka saksikan tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin mereka tidak puas? Melihat tatapanku. Orang tuaku sedikit terkejut. Xiao An? Ada apa denganmu dan Ting Ting? Aku mengerutkan bibirku. Sekarang aku sama sekali tidak nafsu makan. Meletakkan sumpit. Menundukkan kepala dan menjawab. Aku dan dia putus. Setelah mendengar aku berkata. Kedua orang tua itu tertegun sejenak. Lalu Shen Ling mengerutkan kening. Apakah kamu yang mengusulkan? Aku mengangguk. Melihatnya dan berkata. Aku yang mengusulkan. Mendengar ini, raut wajah ibuku langsung berubah. Ayahku selangkah lebih maju dan membuka mulutnya. Xian. Pertengkaran kecil antar pasangan itu normal. Hubungan justru diasah dalam benturan ini. Jangan hanya marah sesaat. Nanti menyesal. Mendengar aku berkata. Bertengkar dan putus. Sungguh tidak perlu mengatakannya. Ayahku bahkan menghela napas. Mendengar kata-kata ini, kerongkonganku kering. Menjawab, aku tidak akan menyesal. Ibuku menatapku dengan marah dan berkata, kamu tidak akan menyesal. Apa gunanya kamu hanya mengatakan tidak akan menyesal? Aku tidak mengerti. Karena hal apa kamu dan Ting Ting bisa bertengkar hingga putus? Kalian tumbuh bersama sejak kecil. Apa yang bisa dia lakukan padamu? Kamu hanya terus berpegang pada hal kecil ini. Dan juga Paman Luo dan Bibi Zhao. Apa dia tidak baik padamu? Iya. Apalagi yang tidak kamu sukai dari Luo Yueting? Saat sampai di sini, aku terdiam. Aku tahu orang tuaku akan bereaksi besar jika aku putus. Tapi aku tidak menyangka mereka akan menyalahkanku seperti ini. Setiap kata yang mereka ucapkan membuat hatiku bergetar. Mereka bahkan tidak bertanya apa-apa. Mereka hanya tahu menyalahkanku karena aku seperti ini. Aku berpegang pada satu hal kecil. Apakah aku pantas dipukuli olehnya? Aku teringat adegan Luo Yueting memukulku hari itu. Dan orang tuaku terus-menerus berkata, Luo Yueting baik. Orang tuaku terkejut saat mendengar aku dipukul. Aku diam-diam menatap mereka. Aku hanya tidak sengaja memecahkan cangkir milik mantan pacarnya. Dia malah marah padaku. Bahkan sampai memukulku. Dia masih datang mencariku berulang kali. Mengatakan bahwa aku dipukul itu bukan masalah besar. Mengatakan bahwa aku terus mempermasalahkan hal ini. Memintaku untuk kembali bersamanya. Mereka tidak khawatir tentangku, mereka hanya mengirimku ke neraka. Setelah selesai berbicara, aku bangkit, membuka pintu, dan berlari keluar rumah. Saat menuruni lift, aku masih mendengar orang tuaku dengan cemas memanggil namaku. Ayahku terlihat marah. Dia menahan istrinya. Dia tidak ingin melihatnya sekarang. Lebih baik kita jangan mencarinya. Ibuku menangis karena cemas. Menyalahkan diri sendiri. Kenapa harus mengatakan begitu banyak hal baik tentang Luo Yueting? Kenapa aku tidak bertanya pada mereka? Kenapa aku putus? Ibuku merasa sedih saat memikirkan apa yang baru saja kukatakan. Aku akan bertanya pada mereka bagaimana keluarga Luo mendidik putri mereka. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ayahku menghentikannya. Xiao An tidak memberitahu kita karena dia takut kita akan mencari Lao Luo. Dan membuat masalah. Aku akan menelepon Jiang Yu dulu. Untuk menanyakan situasinya. Telepon tersambung. Ayahku bertanya. Apakah Jiang Yu punya waktu untuk berbicara sekarang? Jiang Yu tidak terkejut sama sekali saat menerima telepon dari ayahku. Ada waktu. Paman Lu? Tanyakan saja. Tentang masalah Lucian dan Luo Yueting dari keluarga kami. Apakah kamu tahu? Dia menduga Jiang Yu pasti tahu sesuatu. Kemarin mereka makan malam dengan Jiang Yu. Orang tua saya membicarakan Luo Yueting. Tertawa terlalu dipaksakan. Saat itu tidak terlalu dipikirkan.
Sekarang saya kira dia tahu sesuatu. Jiang Yu memilih beberapa poin penting. Setelah berbicara, dia membujuk Lu Xian. Selalu sangat menyukai Luo Yueting untuk putus. Awalnya suasana hatinya sedang tidak baik. Akhir-akhir ini dia sudah mengatur emosinya dengan sangat baik. Paman, kamu dan Bibi jangan menyalahkannya. Paman pasti lebih sedih darinya. Mendengar kata-kata ini, ayahku menghela napas. Jiang Yu langsung mengerti. Baiklah. Paman, saya akan pergi melihat Xian. Kalian jangan khawatir. Ayahku dengan cepat berkata. Terima kasih, Jiang Yu menutup telepon. Ibuku berkata kepada ayahku, aku tidak peduli tentang itu. Tetapi anakku tidak boleh menderita dengan sia-sia. Setelah berbicara, ibuku mengambil ponselnya dan menelepon Luo Yueting. Ibu menelepon. Kali ini ayahku mengerti situasinya. Juga sangat marah. Sama sekali tidak menghalangi. Di sisi istri, saya turun dari lift dan membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi. Kepahitan. Keluhan tidak dipahami. Memenuhi hatiku. Saya tidak tahu mengapa menjadi seperti ini. Jelas saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi entah mengapa semua orang menyalahkan saya. Kedua tangan diletakkan di setir. Tanganku bergetar ringan. Suara klakson mobil terdengar di telinga. Aku mengabaikannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba jendela mobil diketuk 2 kali. Aku menoleh dan melihat ke sana. Sebuah wajah familiar muncul di depan mata. Itu adalah Xia Yushan. Aku membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Xia Yushan melihat mataku memerah. Ini adalah ketiga kalinya dia melihatku begitu sedih. Seolah aku sangat rapuh. Takut aku akan menghilang tertiup angin. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan maju memberiku pelukan. Seluruh tubuhku menegang. Tiba-tiba aku membenamkan kepalaku di bahunya dan terisak tanpa suara. Xia Yushan merasa sedikit kasihan. Tangan siapa di sisinya tanpa sadar menggenggamku. Perlahan bergerak ke punggungku ingin menepuknya beberapa kali. Tetapi berpikir bahwa kami hanya bertemu secara kebetulan dan bahkan tidak tahu nama satu sama lain. Akhirnya dia melepaskannya. Kalau tidak, setelah mendengar saya mengatakan, Nona Xia, bisakah kamu menikah denganku? Aku hanya bertindak impulsif untuk balas dendam. Luo Yueting selalu merasa aku tidak bisa hidup tanpanya. Orang tuanya terus menyebutkan pernikahan dan pendaftaran. Selalu memuji Luo Yueting. Kalau begitu aku akan menikahi orang lain. Jika aku memeluk Xia Yushan membuat. Dia sangat terkejut. Maka sekarang aku mengucapkan kalimat ini. Itu bahkan lebih mengejutkan pupil matanya. Xia Yushan berdiri di tempat. Tertegun beberapa saat. Baru kemudian dia sadar. Perlahan melepaskan tanganku. Melihat mataku yang sedikit merah. Dia merasa sedikit iba. Tetapi dengan sangat sungguh-sungguh menepuk mulutnya. Kamu tidak bisa seperti ini. Tidak bisa karena impuls sesaat. Kamu akan menikah dengan orang asing yang baru beberapa kali bertemu. Bahkan tidak tahu siapa aku. Kepalaku pusing. Tidak bisa mendengarkan apapun yang dia katakan. Hanya tahu bahwa Xia Yushan tidak mau. Kupikir itu normal. Siapa yang ingin menikah dengan orang asing secara tiba-tiba seperti aku? Maaf mengganggu, aku mundur ingin masuk ke mobil, tetapi Yuyu menarikku. Dia diam-diam merasa marah di dalam hatinya. Bagaimana keadaan mentalnya bisa terbuka? Aku antar kau kembali. Kata-kataku tadi. Xia Yushan mengerti maksudnya. Berpikir, meskipun kamu tidak mau, dia menepuk mulutnya dengan berat. Aku akan bertanya pada orang asing lain apakah mereka mau menikah denganku. Kau bahkan tidak berterima kasih. Kemudian dia duduk di kursi penumpang depan. Xia Yushan melihat mobilnya di seberang. Duduk di kursi pengemudiku dan menyalakan mobil.
dan mengirimku kembali dan menunjukkan rute ke tempat aku mengembalikan kunci. Kedai kopi Cocoa tidak terlalu jauh. Saat itu aku perlahan berbicara. Orang tuaku sangat menyukainya. Lu Yueting putus dengannya. Tidak menanyakan alasanku. Hanya menganggap itu salahku. Hubungan belasan tahun. Aku hanya menghancurkan mantan. Memberinya sebuah cangkir. Dia membuat keributan seperti itu. Aku berkata dengan nada ringan dan pelan. Hanya ingin menceritakan keluh kesah di hatiku. Kalau tidak, memendamnya terlalu menyakitkan. Setiap kalimat diucapkan dengan nada rendah. Xia Yushan mendengarkan dengan seksama untuk beberapa saat. Baru kemudian Xia Yushan berbicara. Dengan suara yang tidak terlalu keras maupun pelan. Tapi kamu tidak bisa menggunakan pernikahanmu untuk membalas dendam pada orang lain. Kamu harus lebih memahami orang ini, atau mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar. Kalau pandangan tidak cocok. Menikah dengan orang yang berbeda kepribadian. Kamu gantung diri. Dia akan mengira kamu sedang bermain ayunan. Mendengar dia mengatakan ini, aku berpikir. Sepertinya juga memarkir mobil di luar kompleks, Xia Yushan melihat keadaanku. Tidak bisa tidak khawatir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Aku antar kamu naik." Aku mengangguk. Kami masuk bersama. Aku mengganti sepatu. Duduk di sofa. Suaraku juga lemah. Terima kasih sudah mengantarku. Setelah kembali, Xia Yu. Pandangan Shan tertuju pada wajahku. Melihatku menutup mata. Sepertinya tertidur. Ponsel di sakunya bergetar. Segera keluarkan. Menekan tombol jawab dan pergi ke balkon untuk menjawab telepon. Di ujung telepon, suara seorang gadis berdering di telinga. Xia Yushan berkata untuk makan bersama. Kemana wanita itu pergi? Aku ada urusan. Makan sendiri saja. Dan mobilku ada di pinggir jalan. Kau kendarai untuk makan. Jemput aku nanti malam setelah makan. Pihak lain tidak berbicara. Hanya mendengarkan Xia Yushan bertanya berapa banyak uang yang harus dibayar untuk makan. Aku akan mentransfer uang kepadamu. Dia tertawa dan berkata, "Oke. Hubungi aku nanti malam. Aku akan menjemputmu." Menutup telepon, Xia Yushan melihatku berbaring di sofa, keluar dari balkon dan pergi ke dapur. Membuka kulkas dan melihat sekeliling. Mengambil beberapa sayuran dari area segar. Dan sekantong iga juga dikeluarkan. Melepas mantel jaket hitamnya. Hendak menggantungnya di kursi. Mendapati aku sedang tertidur. Dia dengan lembut menutupi tubuhku dengan mantelnya. Menggulung lengan bajunya dan kembali ke dapur. Aku mungkin tidur selama 20 menit. Mencium aroma di udara. Aku pikir Yuan Er yang datang. Mengucek mata. Masuk ke dapur dan belum melihat siapapun. Sudah berteriak dan melihat dengan jelas. Setelah tahu bukan mereka berdua. Aku menyentuh leherku. Nona Xia. Apakah kau sedang memasak? Sudah bangun? Xia Yu memasak dengan baik, diperkirakan aku tidak makan karena dimarahi oleh orang tuaku. Jadi dia berencana untuk memasak sebelum pergi. Tanpa diduga aku sudah bangun. Xia Yushan menatapku dan berkata, "Aku sudah membuatkanmu makanan." Aku pergi. Aku melihat beberapa hidangan yang tersaji di atas meja. Di tengahnya ada iga asam manis. Ada aroma asam manis di udara. Nona Xia, bukankah kau sudah makan? Aku berbalik dan melihat Xia Yushan yang sedang mengenakan jaketnya. Mata Xia Yushan tertuju padaku. Melihatku masuk ke dapur. Mengambil 2 pasang sumpit dan 2 mangkuk untuk dicuci. Aku menoleh. Dia berkata, "Saatnya makan." Xia Yu. Shan berhenti di tempat dengan cahaya yang suram. Melihatku meletakkan mangkuk dan sumpit dengan rapi. Baru kemudian dia berjalan ke meja makan. Berbicara tentang bahan-bahan di lemari es. Aku mengambil beberapa secara acak. Aku tersenyum kecil.
Terima kasih. Aku memang berencana untuk memasak beberapa hidangan malam ini. Aku mengambil sepotong iga. Meletakkannya di mangkuk. Rasanya ternyata lumayan enak. Mau tak mau aku memuji. Nona Xia, kamu ternyata pandai memasak. Bibir Xia Yushan melengkung membentuk senyum tipis yang tak terlihat. Mungkin karena ada yang dipikirkan. Setelah berbicara dengan Xia Yushan, kerinduanku pada Kak Yu di dalam hatiku tidak terlalu kuat. Awalnya aku tidak nafsu makan. Tapi sekarang aku benar-benar lapar. Jadi kecepatan makanku juga sedikit lebih cepat. Xia Yushan menoleh. Melihatku makan dengan serius. Aku merasakan tatapan itu. Aku mendongak dan melihatnya baru saja menelan nasi di mulutnya.